Saya ini sales terbaik di perusahaan mobil ternama, yang menyumbang penjualan lebih dari 500 juta yuan setahun. Tapi pas hari pembagian bonus, bahkan petugas kebersihan kami dapat 3.000 yuan. Sementara saya cuma dapat 438 yuan yang sangat menyedihkan. Waktu saya mau minta penjelasan langsung ke bos, sekretaris magangnya, Xiang Xiaotang, malah menghadang saya. Su Liunian, dia mencibir, kamu itu cuma buruh miskin yang tidak punya hak atas pembagian dividen. Perusahaan sudah memperlakukanmu dengan sangat baik dan memberikan tunjangan setiap bulan. Bukannya bersyukur, kok malah berani-beraninya mengeluh? Benar-benar kacang lupa kulitnya. Saya langsung merebut slip gajinya untuk membuktikannya sendiri. Bonusnya sangat fantastis, yaitu 8,88 juta yuan. Begitu saya mencecarnya, Xiang Xiaotang malah mencibir dengan sinis. Saya memang baru bekerja di sini selama 2 bulan, tapi saya ini lulusan universitas ternama. Tugas-tugas yang saya pegang setiap hari itu sangat penting. Jadi wajar saja kalau kontribusi saya jauh lebih besar dibanding pekerja kelas bawah. Berani-beraninya seorang sales kelas teri seperti kamu mengeluh. Kalau kamu tidak mau kerja di sini lagi, masih banyak orang lain yang mengantre. Kalau tidak suka, keluar saja. Suaranya yang melengking bergema di seluruh area pameran menarik perhatian semua orang. Dalam sekejap, mereka langsung mengerumuni kami, membentuk lingkaran rapat sambil ikut-ikutan membela dia. Sudahlah, Liunian, jangan salah paham dulu, Xiao Xiang itu lulusan universitas papan atas. Dia sangat paham tentang manajemen dan analisis data. Hal-hal yang tidak akan bisa ditandingi oleh orang-orang kurang berpendidikan seperti kita. Betul sekali. Setiap hari sekretaris yang mengurus banyak hal untuk bos. Mulai dari membuat berkas presentasi sampai berkoordinasi dengan para mitra kerja. Pekerjaan itu jauh lebih berat daripada cuma mondar-mandir mencari pembeli. Dia mendapatkan bonus 880.000 yuan itu murni karena bakat dan kemampuannya yang nyata. Saya mengepalkan tangan erat-erat, kemampuan yang nyata. Tahun ini, saya berhasil membawa lebih dari 1.000 klien. Dengan lebih dari 100 kontrak yang masing-masing nilainya di atas 1 juta yuan. Setengah dari total penjualan kami tahun lalu murni berasal dari kerja keras saya sendiri. Bagi mereka, kerja keras itu cuma duduk santai di ruangan ber-AC, menyeruput kopi hangat, dan mengedit dokumen, tapi saya harus menunggu sampai 3 jam di lobi kantor orang lain dan berkendara mengitari seluruh kota hanya untuk membandingkan model mobil demi kesepakatan penjualan. Apakah mereka sudah lupa? Apa mereka sudah lupa betapa seretnya aliran kas perusahaan tahun lalu? Sampai-sampai kita hampir tidak gajian? Isu preset mi angel, mi voice trembling. Kalau saja saya tidak berhasil mendapatkan kesepakatan pengadaan korporat dalam skala besar di bagian timur kota pada bulan itu. Apa kalian pikir kalian masih bisa menerima gaji bulanan secara lancar seperti sekarang? Kerumunan orang itu sempat terdiam selama beberapa detik. Tapi seseorang dengan cepat membalas ucapan saya. Su Liunian, jangan terlalu percaya diri. Perusahaan ini bisa berjalan lancar karena koneksi dari bos dan kekuatan merek kita. Apa hubungannya semua itu dengan sales biasa seperti kamu? Lagi pula, meskipun angka penjualanmu sangat tinggi, perusahaan toh tidak pernah mencurangi kamu. Kamu kan sudah menerima komisimu secara penuh setiap bulan. Benar, berhenti bertingkah seolah-olah kamu yang paling menderita di sini. Teriak seseorang, lalu yang lain ikut menimpali. Akhirnya saya paham sekarang. Mereka bukannya tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Mereka cuma iri. Sangat iri dengan komisi besar yang saya bawa pulang setiap bulannya. Mereka iri karena penghasilan saya jauh lebih besar dari mereka. Iri karena saya selalu berhasil merebut hati para klien. Dan iri karena meskipun saya tidak punya gelar sarjana, hidup saya jauh lebih makmur daripada mereka. Tepat pada saat itu, kerumunan orang terbelah, dan bos Kun melangkah masuk. Jantung saya seketika berdegup kencang. Beliau memang jarang mengurus bagian penjualan secara langsung, tapi setiap tahun di rapat tahunan, beliau selalu membanggakan pencapaian saya dan memuji saya di depan semua orang. Beliau pasti sangat tahu nilai diri saya dan pasti akan membela saya kali ini. Bos, kebetulan sekali Anda datang. Begitu melihat bos, sikap Xiang Xiaotang langsung berubah drastis dalam sekejap. Suaranya dibuat-buat menjadi sangat manis. Su Liunian sedang mengamuk gara-gara bonusnya. Dan dia
bahkan mempertanyakan tentang bonus saya yang senilai 8,88 juta yuan ini. Tolong beritahu dia, apakah kerja keras saya selama 2 bulan terakhir ini tidak pantas mendapatkan jumlah sebanyak itu. Bos melirik sekilas ke arahnya, lalu berbalik menatap saya dengan dahi yang berkerut dalam. Su Liunian, ada apa ini sebenarnya? Membuat keributan di lobi pada jam kerja. Tindakan seperti apa ini? Bos, bukannya saya sengaja ingin membuat keributan di sini. Tapi pembagian bonus ini benar-benar tidak adil. Saya segera melangkah maju mendekatinya. Saya berhasil mendatangkan penjualan lebih dari 500 juta yuan tahun lalu. Tapi kenapa bonus saya cuma 438 yuan? Sementara sekretaris Sang langsung mendapat 8,88 juta yuan padahal baru bekerja selama 2 bulan. Bukankah Anda sendiri yang pernah bilang kalau perusahaan selalu menghargai orang-orang yang memberikan kontribusi luar biasa? Apakah nilai kontribusi saya benar-benar lebih rendah daripada seorang sekretaris yang baru saja direkrut? Nilai kontribusimu? Bos langsung mendengus dingin dengan nada mengejek. Dunia penjualan itu tidak lebih dari sekadar omong kosong yang manis dan faktor keberuntungan. Belakangan mau menandatangani kontrak itu murni karena kualitas kendaraan kita yang sangat luar biasa, bukan karena kemampuan pribadimu. Lagi pula, bukankah perusahaan sudah membayar komisi yang sangat besar untukmu? Puluhan ribu, bahkan hingga lebih dari 100.000 yuan setiap bulannya. Apa itu masih belum cukup? Saya berdiri mematung di tempat. Benar-benar tidak sanggup mempercayai apa yang baru saja saya dengar dari mulutnya. Apakah ini benar-benar sosok bos yang biasanya selalu memuji tim penjualan kami sebagai tulang punggung perusahaan? Saya baru saja membuka mulut untuk membantah ucapannya. Tapi bos langsung memotong perkataan saya dengan cepat. Sang Xiaotang adalah lulusan terbaik dari universitas ternama yang sangat memahami analisis data dan perencanaan strategis perusahaan. Dia mampu menyusun rencana penjualan untuk tahun depan sekaligus menghadapi para pemasok utama. Kamu sama sekali tidak bisa melakukan semua hal itu. Kamu itu cuma seorang sales kelas bawah. Fokus saja pada pekerjaanmu dan berhentilah membanding-bandingkan dirimu dengan pihak manajemen perusahaan. Jumlah bonus ini sudah ditentukan oleh perusahaan. Dan tidak ada yang tidak adil dari keputusan ini. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti menusuk jantung saya hingga dingin. Membeku, tapi bos, ibu saya saat ini sedang berada di panti jompo dan sangat membutuhkan uang ini. Untuk biaya operasi penyelamatan nyawanya. Saya benar-benar sudah sangat putus asa. Anda sendiri tahu betul bagaimana kondisi ibu saya saat ini. Beliau sedang dalam keadaan kritis sekarang. Itu adalah urusan pribadi keluargamu. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan perusahaan kita. Potong bos dengan sangat dingin, tanpa perasaan. Perusahaan kita ini bukan lembaga amal yang bisa melanggar peraturan yang ada hanya demi masalah pribadimu sendiri. Kalau menurutmu bonusnya terlalu rendah, pilihannya cuma 2. Terima saja keputusan ini, atau keluar. Kata-kata kejam itu bagaikan guyuran air es yang langsung memadamkan sisa-sisa harapan terakhir. Di dalam hidup saya, ternyata seluruh kerja keras saya dan hasil penjualan lebih dari 500 juta yuan yang saya bawa sama sekali tidak ada harganya di mata mereka. Bagi mereka, saya hanyalah seorang pekerja biasa yang bisa dengan mudah digantikan kapan saja. Sementara lulusan elit seperti Sang Xiaotang jauh lebih berharga hanya dalam waktu 2 bulan. Dibandingkan dengan seorang juara penjualan yang tidak berpendidikan tinggi. Saya menarik napas sedalam-dalamnya. Di balik rasa putus asa yang mendalam ini, tiba-tiba muncul gelombang tekad bulat yang sangat kuat di dalam diri saya. Baiklah, kalau memang begitu cara Anda memandangnya, saya mengundurkan diri sekarang juga. Suara saya terdengar sangat tenang. Namun keheningan mencekam langsung menyelimuti seluruh ruangan dalam seketika. Bisik-bisik yang sedari tadi terdengar langsung terhenti seketika. Sang Xiaotang menyunggingkan senyum meremehkan. Baguslah kalau sadar diri. Lagi pula, tanpa gelar sarjana ataupun koneksi keluarga, kamu memang cuma bisa bertahan hidup dari menjadi sales biasa saja. Sekarang, setelah kamu kehilangan pekerjaan ini, mari kita lihat apalagi yang bisa kamu lakukan setelah ini. Orang-orang di sekitar kami pun langsung menyahut dengan cepat. Tepat sekali. Memangnya siapa yang mau mempekerjakan orang seperti dia?
Tanpa wadah besar yang disediakan oleh perusahaan ini, dia itu bukan siapa-siapa. Paling-paling ujung-ujungnya cuma jadi pedagang kaki lima di pinggir jalan. Saya mengabaikan semua ejekan keji mereka, lalu mengeluarkan ponsel saya dan langsung menghubungi sebuah nomor penting. "Halo, Liu Nian, angin apa ya yang membuatmu tiba-tiba menelepon saya?" Suara di seberang sana adalah suara Presiden Wang, pimpinan dari perusahaan pesaing kami. Bulan lalu, beliau sempat mengundang saya makan malam secara khusus untuk mengajak saya bergabung. Namun, karena rasa loyalitas yang tinggi, saya menolaknya dengan sangat sopan waktu itu. "Presiden Wang, saya sudah memantapkan hati sekarang. Saya bersedia bergabung dengan perusahaan Anda, tapi saya punya satu permohonan khusus. Saya membutuhkan pinjaman uang muka sebesar 200.000 yuan dari uang komisi saya nanti untuk melunasi biaya pengobatan medis ibu saya di rumah sakit." Begitu kata-kata itu terucap dari mulut saya, seluruh orang di ruangan itu langsung tertawa terbahak-bahak. 200.000 yuan? Memangnya dia pikir dia itu siapa? Hal. Sang Xiaotang terkekeh gele. Mana mungkin Presiden Wang mau meminjamkan uang sebanyak itu untuknya? Benar-benar mimpi di siang bolong. Presiden Wang itu cuma sedang bersikap sopan saja waktu menawarimu pekerjaan. Kok malah kamu anggap serius sampai seperti itu? Bos ikut mencibir dengan nada menghina. Jelas sekali dia berpikir kalau saya hanya sedang mempermalukan diri saya sendiri di depan semua orang. Di seberang telepon, Presiden Wang sempat terdiam selama beberapa detik. Suara tawa orang-orang di lobi justru terdengar semakin keras. Bahkan beberapa orang mulai menghitung mundur demi melihat saya ditolak mentah-mentah dan menyaksikan saya dipermalukan secara langsung di depan umum. Namun tiba-tiba, Presiden Wang berbicara dari seberang telepon. 200.000 yuan itu sama sekali bukan masalah besar bagi kami. Liu Nian, kesediaanmu untuk bergabung dengan perusahaan kami adalah sebuah kehormatan yang luar biasa bagi kami. Kamu tidak perlu meminjam uang muka dari komisi. Anggap saja uang itu sebagai bonus tanda tangan kontrak kerja dariku. Aku akan meminta bagian keuangan untuk segera mentransfernya sekarang juga. Bagaimana? Seketika itu juga, semua orang yang tadi mengejek saya langsung terdiam membeku di tempat. Dan langsung bungkam 1000 bahasa dalam sekejap mata. Air mata saya hampir saja menetes karena merasa sangat terharu. Perusahaan tempat saya mencurahkan seluruh energi dan hidup saya selama bertahun-tahun ini tega membuang saya layaknya sampah, bahkan menusuk saya dari belakang di saat saya sangat membutuhkan pertolongan darurat. Namun sebaliknya, seorang pria yang baru pernah saya temui sekali di masa lalu justru dengan senang hati mengulurkan bantuan tulusnya untuk saya, terlepas dari apapun motif di balik tindakannya itu. Bagi saya pribadi, ini adalah sebuah kebaikan yang teramat sangat besar. Terima kasih banyak, Presiden Wang. Saya akan segera merapat ke sana setelah menyelesaikan semua urusan saya di sini. Saya langsung menutup panggilan telepon itu. Suasana di dalam showroom seketika menjadi sunyi senyap bagaikan kuburan. Saya menatap lurus ke arah bos dengan perasaan yang luar biasa tenang sekarang. Karena biaya operasi untuk ibu saya sudah aman di tangan. Tidak ada lagi hal yang perlu saya khawatirkan lagi sekarang. Presiden Zhou, saya secara resmi mengundurkan diri hari ini juga. Sesuai dengan peraturan resmi yang berlaku di perusahaan. Saya menuntut agar setiap sen komisi saya dari hasil penjualan tahun lalu dibayarkan secara utuh, tanpa ada potongan sedikit pun. Kalau Anda mencoba untuk menahannya atau mencuranginya, saya sudah memegang semua salinan kontrak penjualan dan laporan kinerja saya selama ini. Saya sangat siap jika kita harus menyelesaikan masalah ini di meja hijau pengadilan. Wajah Presiden Zhou langsung berubah menjadi sangat masam dan gelap seketika. Su Yunian, kamu benar-benar terlalu tinggi menilai dirimu sendiri, ya. Semua komisimu itu sudah diselesaikan sepenuhnya sejak awal. Semuanya sudah tertulis dengan sangat jelas di dalam slip gaji bulananmu. Berhentilah membuat keonangan di sini. Dia sempat terdiam sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke arah para karyawan di sekitarnya. Demi menyelamatkan harga dirinya yang mulai runtuh. Tindakan itu dilakukan seolah-olah dia sedang berusaha keras untuk menegakkan kembali wibawa dan otoritas kepemimpinannya di depan anak buahnya. Sedangkan untuk pembagian bonus, itu sepenuhnya adalah keputusan pembagian keuntungan internal dari pihak perusahaan, yang sama sekali tidak diatur di dalam undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.
Jadi bebas bagi saya untuk membagikannya kepada siapapun yang saya inginkan. Kamu pikir hanya karena berhasil menjual beberapa unit mobil saja, kamu langsung punya hak untuk menawar keputusan saya? Karena kamu memang berniat pergi dari sini, sebaiknya jangan buang-buang waktu kami lagi di sini. Perusahaan kami sama sekali tidak membutuhkan orang yang tidak tahu berterima kasih sepertimu. Di luar sana masih ada banyak sekali orang yang memohon-mohon hanya untuk bisa bekerja sebagai sales di sini. Melihat raut wajahnya yang begitu buruk dan penuh kepalsuan, saya tiba-tiba merasa kalau semua hal ini sangat lucu sekali. Di rapat tahunan beberapa waktu lalu, dia menggandeng erat tangan saya dan mengumumkan di hadapan semua orang bahwa divisi penjualan adalah tulang punggung utama kami dan saya adalah pahlawan terbesar bagi perusahaan ini. Namun sekarang, hanya karena masalah pembagian komisi bulanan dan ketidakadilan jumlah bonus, dia langsung membuang harga dirinya begitu saja demi uang. Saya sama sekali tidak terpancing emosi sedikit pun. Saya hanya menggelengkan kepala perlahan sambil menatapnya dingin. Presiden Zhou, apakah seluruh komisi saya sudah diselesaikan atau belum? Keputusannya tidak berada di tangan Anda semata. Saya punya data perhitungan yang sangat terperinci mengenai hal ini. Persentase nilai komisi dari setiap kesepakatan penjualan yang telah terjadi tercatat dengan sangat jelas di dalam pembukuan saya. Kalau Anda masih tetap bersikeras untuk mencurangi hak saya, maka kita terpaksa harus bertemu di pengadilan. Dia jelas sekali tidak menduga kalau saya akan bersikap sekeras ini. Dan wajahnya langsung tampak sangat pucat. Silakan, kalau mau menuntut ke pengadilan. Memangnya kamu pikir saya takut padamu? Dia mencibir dengan nada menantang. Aku tahu dia dan Xiang Xiaotang pasti sudah mengutak-atik buku keuangan kami. Tepat saat itu, terdengar keributan di pintu masuk ruang pamer. Seorang pria paruh baya melangkah masuk. Aku mendongak dan terkejut melihat ternyata itu Pak Wang. Liu Nian, maaf ya, apa saya membuatmu menunggu lama? Aku berdiri terpaku karena terkejut, benar-benar tidak menyangka. Pak Wang, ada angin apa Bapak kesini? Saya kebetulan sedang bernegosiasi bisnis di dekat sini. Setelah kita menutup telepon, saya terus merasa cemas. Jawabnya dengan senyum hangat. Saya khawatir kamu akan berubah pikiran, dan saya tidak mau kamu ditindas di sini. Jadi saya langsung bergegas ke sini. Dia mengeluarkan beberapa berkas dari tas kerjanya dan menyerahkannya kepadaku. Saya sudah meminta sekretaris saya menyiapkan kontrak kerjamu, coba lihat dulu. Kalau semua sudah oke, langsung tanda tangani sekarang saja. Saya akan meminta bagian keuangan segera memproses bonus masuk kerjamu. Dijamin cair dalam waktu 30 menit. Ke dalam rekeningmu. Aku menerima berkas-berkas itu, merasakan kehangatan yang menjalar di hatiku. Syarat-syaratnya sangat jelas, dan kompensasi yang ditawarkan bahkan jauh lebih baik dari yang kuharapkan. Saya tidak keberatan sama sekali, kataku, lalu membubuhkan tanda tanganku. Tanpa menunda lagi, Pak Wang langsung mengirim pesan kepada timnya untuk mentransfer uang sebesar 200.000 itu. Melihat notifikasi uang masuk, aku langsung menghela napas lega. Wajah Pak Su menggelap saat dia melangkah maju. Pak Wang, ini sih bukan merekrut orang berbakat, tapi buang-buang uang secara cuma-cuma. Semua kesuksesan yang diraih Su Liunian selama ini murni karena nama besar perusahaan kami. Kekuatan produk kamilah yang mendongkrak penjualannya. Ini hampir tidak ada hubungannya dengan kemampuan pribadinya. Apa Anda benar-benar yakin dia bisa menjual mobil sebanyak itu setelah keluar dari sini? Pak Wang sempat terpaku sejenak. Lalu tertawa kecil sambil menatap Pak Su dengan binar jenaka di matanya. Pak Su, Anda tidak seharusnya bicara begitu. Nilai dari bakat yang sesungguhnya tidak ditentukan oleh wadah tempatnya bekerja. Dia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mengubah arah pembicaraan. Karena Anda begitu yakin kalau semua itu karena kekuatan produk Anda. Bagaimana kalau kita bertaruh? Pak Su mengangkat alisnya, benar-benar terkejut. Oleh tawaran ini, mau taruhan apa? Mari kita bertaruh, apakah angka penjualan kami selama 3 bulan ke depan bisa mengalahkan penjualan Anda? Pak Su sempat terperangah, lalu tertawa terbahak-bahak. Kedua perusahaan ini memang selalu bersaing. Tetapi selisih penjualan kami sebelumnya sangat jauh berbeda. Baiklah, saya terima taruhan itu. Dia jelas berpikir kemenangan sudah pasti ada di tangannya. Lagi pula,
Perusahaannya sudah lama berdiri di wilayah ini dan selalu mendominasi penjualan. Sementara perusahaan Pak Wang baru saja masuk ke pasar lokal. Tapi, taruhan harus ada konsekuensinya. Siapapun yang kalah, di pameran otomotif musim semi 3 bulan lagi siapapun yang kalah harus dengan sukarela memindahkan stand mereka ke sudut paling belakang. Bagaimana? Pameran otomotif musim semi adalah pameran mobil terbesar di kota ini. Lokasi stand sangat memengaruhi jumlah pengunjung dan angka penjualan. Area sudut itu sangat terpencil dan hampir tidak pernah dilewati pengunjung. Pak Shou sengaja mengajukan konsekuensi ini karena dia yakin Pak Wang akan kalah dan ingin mempermalukannya di industri ini. Namun, Pak Wang sama sekali tidak keberatan dan langsung menyetujuinya. Tidak masalah, sepakat. Kita buktikan saja di pameran otomotif 3 bulan lagi. Di bab 5, aku mengikuti Pak Wang keluar dari departemen penjualan. Liu Nian, kamu tidak usah terburu-buru masuk kantor dulu. Urus dulu keadaan ibumu sampai selesai. Sekarang setelah biaya medisnya beres, kamu harus mengawasi jadwal operasinya baik-baik. Saya sudah memberitahu tim di kantor. Kamu bisa mulai bekerja kapanpun kamu siap. Hatiku terasa sangat hangat selama bekerja di perusahaan lama. Pak Shou tidak pernah sekalipun bersikap sehangat ini padaku. Dia bahkan hampir tidak pernah melirikku. Saya akan menyelesaikan urusan ini secepatnya dan tidak akan menunda pekerjaan, kataku. Tidak perlu sungkan begitu, Pak Wang tertawa. Kamu adalah orang berbakat yang saya rekrut. Tentu saja, saya ingin memastikan kamu tidak memiliki beban pikiran lagi. Kesehatan ibumu adalah yang utama, pekerjaan bisa menunggu. Saat naik taksi menuju panti jompo, aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Di antara bonus akhir tahunku yang dicuri dan biaya medis ibuku, aku benar-benar sudah berada di batas kemampuanku. Akhirnya, aku bisa bernapas lega. Setiap hembusan napas terasa lebih ringan. Ketika aku sampai di kamarnya di lantai 2 panti jompo, aku mendengar perawatnya sedang berbicara dari balik pintu. Jangan khawatir, Wu. Putri ibu pasti akan menemukan jalan keluarnya. Sambil mendorong pintu terbuka, aku melihat ibuku sedang bersandar di kepala tempat tidur dengan wajah cemas. Melihatku masuk, dia langsung duduk tegak. Liu Nian, kamu sudah datang. Jangan khawatir, ibu. Biaya medisnya sudah beres. Aku menghampirinya dan menggenggam tangannya. Aku sudah menandatangani kontrak dengan perusahaan baru. Dan mereka memberiku bonus awal kerja yang cukup untuk biaya operasi. Aku juga sudah berkoordinasi dengan dokter. Besok kita akan mengurus dokumen masuk rumah sakit. Dan ibu akan menjalani operasi dalam 2 hari lagi. Mata ibuku berkaca-kaca. Ini semua salah ibu, karena sudah menyusahkanmu ibu. Jangan bicara begitu. Begitu operasi ibu sukses, kita akan pindah dari sini, dan aku yang akan merawat ibu. Setelah mengatur semuanya, aku menemani ibu di rumah sakit selama 1 hari lagi. Begitu kondisinya stabil, aku langsung pergi ke perusahaan baruku. Kantornya memang lebih kecil daripada perusahaanku yang lama. Tapi suasananya luar biasa menyenangkan. Liu Nian, ini ruang kerjamu, kata bos baruku. Kamu akan memimpin tim penjualan inti kami. Saya sudah menugaskan tim yang terdiri dari 5 orang. Mereka semua adalah veteran perusahaan yang sangat berpengalaman. Beritahu mereka jika kamu butuh sesuatu. Ruang kerja pribadiku sangat luas, dan kelima anggota timku terlihat sangat sigap dan kompeten. Manajer Su, kami sangat senang bisa bekerja sama dengan Anda, kata mereka. Aku tersenyum hangat. Sekarang kita adalah satu keluarga. Mari kita bekerja sama untuk mendongkrak angka penjualan kita. Meskipun aku sudah keluar dari perusahaan lama, jaringan klien yang kubangun selama bertahun-tahun tetap solid. Aku menelepon beberapa klien terdekat untuk membagikan kabar kepindahanku. Dan dukungan mereka sungguh luar biasa. Liu Nian, kami bekerja sama denganmu hanya karena kami mempercayai integritas dan bakatmu. Nama perusahaan itu tidak penting bagi kami. Kami akan tetap memberikan bisnis kami kepadamu. Sebenarnya, saat ini, saya perlu membeli sekitar 20 van komersial. Tadinya saya sedang bernegosiasi dengan perusahaan lamamu. Tapi karena sekarang kamu berada di perusahaan baru, saya akan menandatangani kontrak dengan mereka saja. Besok saya akan meminta asisten saya mengirimkan daftar kebutuhan kami. Begitu menutup telepon, aku merasa sangat terharu. Para klien ini sama sekali tidak peduli dengan perusahaan lamaku. Mereka menghargaiku sebagai pribadi.
Banyak dari mereka bahkan mulai merekomendasikanku kepada relasi mereka, kepada teman temar dan mitra bisnis mereka. Di akhir bulan pertama kami, timku berhasil meraup penjualan sebesar 12 juta, melampaui seluruh rekor penjualan perusahaan sebelumnya dengan selisih 3 juta. Melihat angka yang melejit tinggi itu, Pak Wang tidak bisa berhenti tersenyum lebar dan langsung memberiku bonus melimpah sebesar beberapa ratus ribu. Bab 6, sementara itu, kondisi di perusahaan lamaku mulai merosot tajam. Setelah kepindahanku, Pak Shou segera mempromosikan 3 orang yang direkomendasikan oleh Shang Xiaotang. Ketiganya adalah teman kuliah Shang yang baru lulus dan sebelumnya bekerja di bagian administrasi, serta memiliki 0 pengalaman di bidang penjualan. Shang Xiaotang menjamin kepada Pak Shou, mereka adalah lulusan universitas ternama dan cepat belajar. Cukup beri mereka kesempatan dan mereka pasti akan melampaui target penjualan kita jauh di luar dugaan. Mereka jauh lebih hebat daripada Zhu Liunian. Pak Shou yang percaya bahwa penjualan perusahaan akan tetap stabil tanpa kehadiranku, langsung termakan omongannya. Karena yakin bahwa kepindahanku tidak akan mempengaruhi bisnisnya, Pak Shou merasa sangat tenang mendengar janji-janji Zhang. Dia langsung menyerahkan akun-akun clean entry di departemen penjualan kepada ketiga orang itu. Namun, mereka bertiga sama sekali tidak tahu cara melakukan penjualan. Ketika klien menanyakan hal teknis yang mendasar, mereka benar-benar kebingungan. Salah satu klien setiaku, sebuah jaringan catering, awalnya ingin memesan 10 unit van pengiriman lagi, tetapi langsung membatalkan niat mereka setelah berurusan dengan orang-orang itu. Dia meneleponku untuk meluapkan kekesalannya. Liunian, tim penjualan di perusahaan lamamu sangat tidak profesional. Aku bertanya tentang kapasitas muatan kargo, dan mereka sama sekali tidak tahu apa-apa. Mereka bahkan tidak tahu efisiensi bahan bakar atau kapasitas muatannya, malah menyuruhku mengecek situs web sendiri. Itu namanya bukan jualan. Aku tetap memilih bekerja sama denganmu saja. Di akhir bulan, laporan penjualan dari perusahaan lamaku keluar. Total pendapatannya nyaris hanya mencapai 4 juta. Sangat jauh dibanding tahun lalu di bawah kepemimpinanku yang berhasil menembus 23 juta. Angka itu kurang dari 1/5 dari performa tahun lalu. Sambil mencengkeram laporan itu, Pak Shou yang murka langsung memanggil ketiga orang tersebut ke ruangannya dan menggebrak meja. Kerja, sampah macam apa ini? Cuma 4 juta. Saat Zhu Liunian masih di sini, dia bisa menghasilkan setidaknya 10 juta sebulan. Kalian tahu cara jualan tidak, Sin? Ketiga orang itu berdiri gemetaran sambil menundukkan kepala dalam diam. Shang Xiaotang segera maju untuk membela mereka. Pak Shou, tolong jangan marah dulu. Ini bukan salah mereka, kondisi pasar secara keseluruhan memang sedang lesu tahun ini. Coba lihat, para kompetitor semuanya mengalami penurunan drastis. Menembus angka 4 juta sebenarnya sudah cukup mengesankan di tengah situasi sulit seperti sekarang. Lagi pula, mereka masih dalam tahap belajar. Beri mereka waktu 1 bulan lagi, dan mereka pasti akan membalikkan keadaan. Pak Shou mengernyitkan dahi, tampak jelas tidak percaya. Tetapi rayuan manis Zhang mulai memengaruhinya. Zhang mendukung argumennya dengan menunjukkan data kompetitor yang sudah disaring sedemikian rupa. Hingga perlahan raut wajah Pak Shou melunak. Baiklah, saya beri kalian waktu 1 bulan lagi. Kalau kalian tidak bisa mencapai target 10 juta bulan depan, kalian semua akan saya pecat. Namun, ketika memasuki bulan kedua, keadaan justru menjadi makin parah. Ketiga orang itu masih tetap tidak tahu cara menutup kesepakatan penjualan. Mereka terlihat sibuk mondar-mandir di kantor, tetapi tidak berhasil mendapatkan satupun kontrak. Yang lebih parah lagi, beberapa klien setia jangka panjang kami merasa sangat muak dengan pelayanan buruk tersebut hingga mulai menarik akun bisnis mereka. Salah satu klien logistik besar yang memiliki kontrak 1 tahun dijadwalkan untuk memperbarui pesanan armada mereka bulan ini. Alih-alih melakukannya, mereka justru mengirimkan email tegas kepada Pak Shou untuk mengakhiri kerja sama mereka. Pak Shou, bukannya saya tidak mau bekerja sama dengan Anda lagi, tetapi pelayanan Anda sekarang sudah sangat hancur. Sejak Zhu Liunian pergi, staf perwakilan baru yang Anda tugaskan benar-benar tidak paham apa-apa. Mereka butuh waktu 2 minggu hanya untuk merespons permintaan kami, yang akhirnya menghambat seluruh rencana peluncuran armada kami. Sementara itu,
Perusahaan Pak Wang sangat perhatian. Bahkan Su Liunian sendiri yang menangani akun kami dan merancang program armada khusus. Jadi, kenapa kami tidak beralih ke mereka? Setelah menutup telepon, Pak Shou menatap kosong ke arah laporan penjualan bulanan. Pendapatan mereka merosot tajam, hingga hanya tersisa 2 juta yuan setengah dari total bulan lalu. Lebih parah lagi, klaim-klaim terbesarnya sudah hilang. Akhirnya dia baru sadar kalau alasan Xiang tentang pasar yang sedang lesu itu bohong belaka. Bencana yang sebenarnya adalah memecatku dan menggantinya dengan orang-orang amatir. Sambil bersandar lemas di kursinya, rasa panik yang dingin mulai menyelimutinya. Saat dia membuat taruhan itu dengan Pak Wang, dia pikir posisinya tidak akan tergoyahkan. Sekarang, boro-boro menang, dia bahkan ragu perusahaannya bisa bertahan selama 3 bulan. Sambil menatap keluar jendela, penyesalan mendalam mulai merayapi hatinya. Andai saja dia tidak mendengarkan hasutan beraton dari Xiang Xiaotang. Andai saja dia tidak memperlakukanku dengan buruk, dia tidak akan hancur seperti ini. Bab 7. Tiba-tiba, telepon kantornya berdering, nama di layar pemanggil membuat perutnya mual. Dia sempat ragu sebelum mengangkatnya, hanya untuk mendengar suara yang sangat marah. "Su Min, apa-apaan yang kamu lakukan?" Itu adalah direktur regional. Direktur Li membentak, "Penjualan regionalmu hancur lebur. Bulan lalu kamu hampir tidak mencapai 2 juta, anjlok 90% dibanding tahun lalu. Kami dibanjiri keluhan dari dealer tentang pelayananmu yang buruk dan respons yang lambat. Kalau terus begini, kami akan mencabut hak distribusi eksklusifmu." Tangan Pak Shou gemetar saat memegang telepon. "Direktur Li, tolong beri saya sedikit waktu lagi. Saya akan memperbaiki penjualannya. Ini hanya masalah kecil. Kami pasti bisa menyelesaikannya." "Masalah kecil?" Direktur Li mencibir, "Ini kelihatan seperti bencana. Jika kamu tidak bisa mengembalikan penjualan setidaknya setengah dari angka tahun lalu pada bulan depan, kami akan membuka kembali tender untuk wilayahmu. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu." Setelah itu, Direktur Li langsung menutup telepon dengan keras. Pak Shou pun terduduk lemas di kursinya. Jika dia sampai kehilangan hak eksklusif itu, perusahaannya tamat. Dalam kepanikan, dia langsung terburu-buru menghubungi nomorku. "Pak Shou, ada masalah apa?" "Saya sedang sibuk menyusun proposal, Liunian. Aku tahu aku salah. Seharusnya aku tidak pernah memotong bonusmu atau mendengarkan Xiang Xiaotang. Perusahaan sedang menghadapi krisis besar. Kantor pusat mengancam akan memutus hubungan kerja sama kita. Bisakah kamu tolong kembali dan membantuku?" Aku mencibir melihat keputusasaannya. "Pak Shou, apa Anda tidak berpikir ini sudah terlambat? Ini semua salahku." Bintanya dengan memelas, "Kembalilah saja. Aku akan menaikkan gaji dan komisimu menjadi 15%. 5 poin lebih tinggi dari sebelumnya. Aku akan membayar bonus 1 juta dolarmu dan memberimu mobil mewah yang baru. Bagaimana menurutmu?" Dia terus menawarkan berbagai hal dengan putus asa, sangat takut aku akan menolaknya. Aku membiarkan keheningan berlangsung sesaat sebelum berbicara dengan suara tenang dan datar. "Pak Shou, andai Anda menawarkan sebagian kecil saja dari ini dulu, saya tidak akan pernah pergi. Sekarang setelah bisnis Anda hancur, Anda baru menghargai saya? Sudah terlambat." "Tidak, belum terlambat." Pak Shou berteriak memelas, "Liunian, tolonglah, aku memohon padamu. Pikirkan para staf kita, mereka sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Mereka tidak bisa kehilangan pekerjaan begitu saja. Anda yang mempekerjakan mereka, dan Anda yang menjalankan bisnis ini. Tanggung jawab itu harus Anda tanggung sendiri," jawabku sambil menggelengkan kepala. "Masih ada 1 bulan tersisa sampai pameran otomotif musim semi. Mari kita selesaikan semuanya di sana." Lalu, aku menutup telepon. Aku memotong ucapannya sebelum dia sempat mengeluarkan kata lain. Sadar bahwa aku sudah pergi untuk selamanya, Pak Shou tahu dia kini berjuang sendirian. Sambil mengertakkan gigi, dia memutuskan untuk melakukan judi terakhir yang nekat. Memangkas harga dan menjual rugi demi menyelamatkan hak distribusinya. Hai segera mengadakan rapat darurat untuk mengumumkan diskon besar-besaran. Potongan 10% untuk semua model, perawatan gratis selama 3 tahun. Kartu bensin senilai 10.000 yuan, dan cicilan dengan bunga 0%. Para staf benar-benar percengan dengan langkah nekat itu. Pak Shou, salah satu manajer, memperingatkan, "Kita akan rugi besar.
Aku tidak peduli tentang keuntungan saat ini. Kita harus mencapai target agar kantor pusat Senan, kita bisa menutup kerugian itu nanti. Begitu obral besar-besaran itu dimulai, banyak orang mulai bertanya. Dan pesanan akhirnya merangkak naik untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir. Melihat lembar pesanan harian, Pak Sou menghela napas lega, yakin bahwa perjudiannya berhasil. Namun dalam waktu 2 minggu, kenyataan pahit menghantamnya. Meskipun jumlah pesanan meningkat, arus kas perusahaannya anjlok drastis. Uang yang tersisa bahkan hampir tidak cukup untuk membayar inventaris ke kantor pusat. Dia merasa bingung, bahkan dengan adanya diskon. Mereka seharusnya tidak kehilangan uang secepat ini. Dia segera memerintahkan bagian keuangan untuk membawa buku besar kepadanya saat itu juga. Ketika dia melihat daftar transaksi, dia langsung terpaku. Ada beberapa transfer bank dalam jumlah sangat besar yang dikirim ke rekening bank yang sama. Sekali tidak dikenalnya, dana yang hilang mencapai puluhan juta yuan. Kemana perginya uang ini? Siapa yang menyetujui ini? Pak Sou, sekretaris yang memerintahkan transfer tersebut. Jawab sang akuntan dengan terbata-bata. Dia bilang Anda sudah menyetujuinya untuk membayar para pemasok kita. Persetujuan dari mana? Raung Pak Sou, aku tidak pernah menandatangani persetujuan untuk transfer-transfer itu. Dia segera menghubungi Sang Xiaotang, tetapi panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara. Saya mencoba menelepon ketiga perwakilan yang dibawa oleh Zhang, tetapi semua ponsel mereka mati. Jantung Pak Sou rasanya berhenti berdetak. Sebuah kenyataan yang gelap dan mengerikan mulai disadarinya. Sang Xiaotang telah memanfaatkannya sejak awal. Satu-satunya alasan dia mempekerjakan teman-teman sekelasnya adalah untuk menguras dana perusahaan. Secara sistematis, dulu, saat Pak Sou bekerja sama dengan Zhang untuk mencurangi bonusku, dia telah memberikan wewenang yang sangat luas kepada Zhang. Dan izin-izin itulah yang menghancurkannya. Itu menjadi kesempatannya untuk melarikan aset perusahaan. Sekarang uang perusahaan telah habis, dan dia sudah melarikan diri bersama teman sekelasnya. Meninggalkan kekacauan total, tanpa arus kas, pemasok yang belum dibayar. Dan tekanan dari kantor pusat perusahaan kini berada di ambang kehancuran. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah melapor ke polisi. Berharap mereka bisa menangkap Sang Xiaotang dan mengembalikan uangnya. Namun, polisi segera memberitahu bahwa Sang sudah melarikan diri ke luar negeri. Menangkapnya akan sangat sulit. 3 bulan berlalu dengan cepat, lalu Pak Wang dan aku mengunjungi kantor tersebut. Tempat itu hampir kosong melompong. Hanya ada beberapa karyawan yang sedang mengemas barang-barang mereka. Melihat Pak Wang dan aku masuk, Pak Sou perlahan berdiri. Aku kalah taruhan. Aku mengaku kalah, gumamnya. Aku tidak akan bersaing dengan kalian lagi. Pak Wang pun merasa harus menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Sou tersenyum pahit, menjelaskan bagaimana Sang melarikan diri dengan membawa dana perusahaan. Dan bagaimana kantor pusat memutus hubungan kerjasama. Mereka sudah memberitahu saya, secara resmi, hak dealer saya berakhir bulan depan. Saya tidak bisa melanjutkannya lagi. Mendengar hal ini, Pak Wang terdiam selama beberapa detik. Pak Sou, kami berniat membuka cabang di sini dan membutuhkan tempat. Saya ingin membeli ruang pamer dan sisa inventaris Anda. Bagaimana menurut Anda? Pak Sou terpaku, terkejut mendengar tawaran itu. Membeli ruang pamer saya? Tempat ini hampir tidak ada harganya sekarang. Dan saya masih berutang banyak kepada para pemasok. Uang tidak masalah, sela Pak Wang. Saya akan membeli aset Anda sesuai nilai pasar, cukup untuk melunasi utang-utang Anda. Dan saya ingin Liu Nian memimpin cabang baru ini sebagai perwakilan utama kami. Dia sangat memahami pasar ini dan memiliki hubungan baik dengan para klien. Dia orang yang sangat tepat, aku tercengang. Tetapi sebelum aku sempat mengucapkan sepatah kata pun, Pak Wang menepuk pundakku. Liu Nian, kamu punya bakat, aku tahu, aku bisa mempercayakan hal ini kepadamu. Pak Sou menatapku dengan perasaan campur aduk, akhirnya dia mengangguk dengan senyum pahit. Baiklah, aku akan menjualnya, aku tenggelam dalam utang, jadi ini memberiku jalan keluar. Setelah semuanya disepakati, Pak Wang segera menghubungi pengacara untuk mengurus kontrak. Kemudian, Pak Sou berjalan mendekat. Dia membungkuk dalam-dalam, Liu Nian, aku benar-benar minta maaf atas apa yang telah kulakukan. Kuharap kamu sukses, menatapnya.
Aku tidak merasakan kebencian atau dendam, melainkan hanya helaan napas yang sunyi. Jaga diri Anda baik-baik, Pak Shaw, kataku. Dan jangan terlalu mudah mempercayai orang lain secara buta. Pak Shaw mengangguk lalu melangkah keluar dari perusahaan yang telah dijalankannya selama lebih dari 10 tahun. Setelah kontrak ditandatangani, aku mengambil alih ruang pamer tersebut. Setelah meninjau situasinya, kantor pusat bahkan memberikan hak keainan utama regional yang baru kepadaku. Aku telah resmi menggantikan posisi Pak Shaw. Berita itu menyebar dengan sangat cepat. Sore itu juga, sisa staf berkumpul di luar kantorku. Direktur Zhu, Anda bos besarnya sekarang. Luar biasa sekali ini. Cobalah teh yang saya bawa dari rumah. Ini teh Longjing premium kualitas terbaik. Direktur Zhu, saya sudah mengumpulkan semua berkas klien di sini. Saya bisa mencetaknya. Jika Anda mau, dulu saya bodoh dan mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya. Tolong jangan menyimpan dendam. Tiba-tiba, ada sekitar 7 atau 8 orang yang merangsak masuk ke kantorku. Mereka adalah orang-orang yang sama yang dulu berpihak pada Xiang Xiaotan untuk menjatuhkanku. Sekarang, ada yang menawarkan diri untuk menghitung inventaris. Ada yang ingin mencari klien baru. Bahkan ada yang rela gajinya dipotong demi mendapatkan kesempatan kedua. Aku membiarkan mereka selesai berbicara sebelum akhirnya angkat bicara dengan tenang. Aku tahu beberapa dari kalian sudah lama bekerja di sini. Tapi saat aku disingkirkan dulu, tidak ada satupun dari kalian yang membelaku. Sekarang setelah aku yang memegang kendali, kalian mencoba menjilatku. Caranya tidak seperti itu. Ruangan itu seketika menjadi sunyi senyap. Aku tidak menyimpan dendam, tetapi untuk memajukan perusahaan ini, aku butuh orang berbakat yang punya integritas. Siapapun yang menjadi pelopor untuk merundung dan mengucilkan rekan kerjanya. Waktu kalian sudah habis di sini. Kemasi barang-barang kalian hari ini, hak kalian akan dibayarkan penuh. Aku membacakan beberapa nama. Mereka adalah para provokator paling vokal. Sisanya memiliki waktu uji coba selama 1 bulan. Bekerjalah dengan giat, capai target kalian. Dan kalian bisa tetap di sini dengan kenaikan gaji sebesar 20%. Namun jika gagal dalam masa percobaan ini, kalian harus mencari pekerjaan di tempat lain. Mereka yang selamat menghala napas lega yang luar biasa. Terima kasih, Pak Su. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Sore itu juga, staf yang dipecat mengemasi barang-barang mereka lalu pergi. Sementara sisanya langsung mulai bekerja. Aku membawa timku dari tempat Pak Wang dan menggabungkan mereka dengan para veteran yang tersisa. Kami membangun kembali tim penjualan dan angka penjualan pun melonjak tajam. Tidak lama setelah itu, aku melihat berita. Xiang Xiaotang, yang menjadi buronan atas kasus penggelapan dana perusahaan, telah diekstradisi dari luar negeri dan secara resmi telah ditahan oleh pihak kepolisian. Laporan itu menyebutkan dia telah menghambur-hamburkan hampir seluruh hartanya di luar negeri, dan hanya tersisa kurang dari 1 juta yuan yang berhasil diselamatkan. Jujur, aku tidak terlalu peduli, hanya merasa kalau karma itu memang nyata. Aku juga mendengar kabar tentang Pak Shaw. Dia sempat mencoba melamar sebagai manajer di beberapa dealer mobil lain. Tapi begitu mereka mendengar kabar tentang kebangkrutannya, tidak ada satupun tempat yang mau menerimanya. Akhirnya, dia terpaksa menurunkan gengsinya dan melamar sebagai sales pemula. Tapi dia tetap tidak bisa membuang harga dirinya. Alhasil, dia dipecat hanya dalam hitungan hari. Seminggu kemudian, saat aku sedang mengobrol dengan seorang klien di ruang pameran, tiba-tiba Pak Su masuk. Begitu melihatku, dia sempat ragu sebelum akhirnya melangkah mendekat perlahan. Liunian, maksud saya, Pak Su. Bisa-bisa kita bicara sebentar. Aku meminta salah satu rekanku untuk menangani klien tadi. Lalu mengajak Pak Shaw masuk ke ruang santai. Pak Su, dia memulai pembicaraan. Saya tahu dulu saya memperlakukan Anda dengan sangat buruk. Dan kata maaf saja tidak akan bisa mengubahnya. Tapi sekarang saya benar-benar putus asa. Saya punya keluarga yang harus dinafkahi dan utang yang harus dibayar. Bisakah Anda memberi saya pekerjaan? Jadi sales biasa pun tidak masalah. Aku menatapnya dengan pikiran yang berkecamuk. Sebenarnya, kami memang sedang butuh staf penjualan pemula untuk menangani klien-klien kecil. Gaji pokoknya rendah ditambah komisi, tapi persentasenya sama dengan yang lain. Kalau Anda memang mau bekerja keras, Anda bisa mulai besok, tapi saya punya satu syarat.
Anda harus membuang ego Anda jauh-jauh dan mau belajar dari tim ini. Kalau kinerja Anda buruk, atau Anda malah membuat masalah, saya tidak segan-segan memecat Anda seperti staf lainnya. Pak Shaw seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dia langsung mengangguk dengan cepat. Baik, saya akan bekerja keras. Terima kasih banyak, Pak Su. Terima kasih, karena sudah memberi saya kesempatan. Aku hanya mengangguk pelan, tanpa mau ambil pusing dengan perubahan sikapnya. Kini, berbagai peluang baru telah menanti, dan masa depanku terasa jauh lebih cerah dari sebelumnya.